Menghadapi multi-event olahraga tingkat Asia Tenggara, SEA Games yang akan bergulir di Thailand pada akhir tahun 2025, PB4K mulai melakukan pemusatan latihan nasional. Tercatat sebanyak 38 atlet dari 13 provinsi dipanggil untuk mengikuti pelatnas yang terdiri dari 28 atlet kumita atau tarung dan 10 atlet kata atau seni. Sejak awal November lalu, para atlet mendapat pelatihan dengan intensitas 10 sesi dalam sepekan untuk peningkatan teknik dan juga fisik. PB4K pun tertumanggil 10 pelatih terbaik di Indonesia untuk memberikan program latihan yang efektif guna mencapai target raihan 3 medali emas di ajang SEA Games Thailand. Terkait angka 38 sendiri itu kan sebenarnya pro kontra. Kalau saya sendiri melihat kan karate ini jam terbang dan kita butuh sparring-sparring. Dan kalau memang dilihat dari angka 38 itu sebenarnya angka yang manis lah ya. Angka yang manis, di satu sisi kita juga melihat persaingan di dalamnya juga bagus sehingga anak-anak juga memotivasi dirinya untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Kemarin sih memang dari Kemenpora sendiri minta 3 dan kami memang sudah mulai bergerak ke arah 3 medali emas itu. Tapi kemudian dari PB sendiri sebenarnya yakin bisa lebih dari itu ya. Intinya kami di sini hanya bisa berupaya dan berbuat optimal sebaik-baik mungkin. Dan kelihatannya juga pelatnas berjalan relatif cukup baik juga. Target 3 medali emas SEA Games juga disepakati para atlet, termasuk tim kata bergu putri yang diperkuat Emil, Dian, dan Beatrix. Mereka bertekad untuk bisa meraih medali emas di ajang SEA Games Thailand mendatang. Pasalnya pada SEA Games Kamboja lalu, Indonesia harus puas meraih medali perak di nomor kata bergu putri. Yang pastinya kita harus lebih giat lagi ya dalam berlatih dan yang pastinya kerja keras dan usaha terus. Insya Allah tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Kalau Tuhan berkehendak pasti akan terjadi. Bismillah, emas Thailand. Amin. Tim pelatih pun berupaya maksimal demi mewujudkan prestasi setinggi-tingginya. Selain latihan rutin, pelatnas karate juga menargetkan untuk menggelar simulasi kompetisi setiap bulannya sebagai salah satu ajang uji coba para atlet sebelum dikirim mengikuti kompetisi internasional. Pada setiap simulasi kompetisi, para atlet akan bertanding dengan sesama atlet di kelasnya yang juga sekaligus melatih mental berkompetisi. Pasalnya, tiap kelas diisi oleh 3 hingga 4 atlet yang semakin memperketat persaingan agar terhindar dari degradasi. Melalui simulasi tersebut, tim pelatih juga lebih dimudahkan untuk mengawasi perkembangan para atlet secara keseluruhan di masing-masing kelas. Kita ini sebenarnya untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan level internasional itu memang harus lebih banyak di kompetisinya. Nah, sementara di awal-awal ini kita fokusnya selain dari peningkatan fisik, tapi kita tetap menjaga kompetisi internalnya, yang mana juga seperti kita ketahui bahwa tim nasional saat ini bisa dibilang banyak. Ada 38 orang yang mana di per kelas itu bisa dibilang ada yang satu kelas itu 3 orang, ada yang satu kelas itu 4 orang. Tidak hanya melakukan simulasi kompetisi di lingkup internal, PB4K turut menyiapkan atletnya melakukan tryout ke berbagai ajang internasional. Terdekat, PB4K akan mengirim 2 atlet untuk tampil di ajang Karate One Premier League di Paris, Prancis pada akhir Januari 2025 mendatang. Salah satu atlet yang akan dikirim adalah Keiko Georgia Sevanya. Peraih medali perunggu kejuaraan dunia karate 2023 kelas under 68 kg ini mengaku jika saat ini dirinya dalam kondisi fisik yang baik serta memiliki persiapan matang untuk berkompetisi di ajang bergengsi tingkat dunia tersebut. Persiapannya sejauh ini udah lumayan matang, tinggal memang harus lebih dipoles lagi di tekniknya karena kan terakhir di PON ya bertanding dan sempat vakum sebulan selesai PON, jadi baru mulai lagi ya lebih ke mau dipoles teknik sama fisiknya. Selain mengirim atlet ke ajang Karate One Premier League, PB4K juga akan mengirim 5 atlet untuk tampil di ajang Series One di Tbilisi, Georgia pada pertengahan Januari 2025.
Tidak hanya segelintir atlet yang akan berkesempatan melakukan tryout kompetisi internasional, namun seluruh atlet yang tergabung dalam pelatnas juga akan turut dikirim berkompetisi di ajang SEACAF pada bulan April mendatang. Melalui SEACAF, PP4K akan kembali menyaring atlet terbaik di setiap kelas untuk lebih difokuskan menuju SEA Games Thailand. Dengan demikian, penting bagi para atlet untuk menjaga kondisi selama pelatnas berlangsung. Karena terwujudnya prestasi terbaik tentu perlu didorong dengan upaya maksimal dari semua pihak. Langkah awal PP4K dalam melakukan pelatnas lebih awal menjadi wujud nyata keseriusan pengurus untuk memenuhi target sekaligus mencetak generasi penerus atlet elit yang akan mewakili Indonesia di kompetisi internasional.